Lian dan Bastian terlibat perkelahian. Aksa dan Amira merasa bingung dengan semua itu. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 20 Juli 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Selepas pulang dari persidangan yang melelahkan, Aksa dan Amira langsung bergegas menuju kamar Dirga dan Sasa, berharap bisa melepaskan rindu sejenak. Namun harapan itu langsung buyar saat mereka mendapati kamar dalam keadaan kosong. Tak ada suara celoteh anak-anak, tak ada pula bayangan Bu Yuni ataupun para pengasuh yang biasa menemani mereka. Ketegangan langsung menyelimuti hati keduanya. Rasa takut dan khawatir perlahan menghimpit dada. Terlebih mereka sadar bahwa selama ini keluarga mereka tak pernah benar-benar aman dari ancaman. Dalam kepanikan yang masih membuncah, mereka pun keluar rumah dan terus mencari petunjuk. Di pinggir jalan mereka melihat dua pengasuh yang tampak linglung dan ketakutan. Bersama Pak Lian, Aksa dan Amira menghampiri mereka dan mencoba menggali keterangan. Meski awalnya terlihat ragu, para pengasuh itu akhirnya mengungkapkan bahwa Bu Yuni telah membawa Dirga dan Sasa kabur setelah ada seseorang yang mencoba menculik mereka. Namun hingga kini mereka tak tahu kemana perginya Bu Yuni bersama kedua bayi itu. Mendengar kabar mengejutkan tersebut, hati Aksa, Amira, dan Pak Lian semakin gelisah. Mereka tahu ancaman yang menghantui selama ini bukanlah lelucon. Tak butuh waktu lama, mereka pun segera menyusun langkah, menyisir berbagai kemungkinan tempat yang mungkin dijadikan persembunyian. Di saat bersamaan, rasa marah pun menyelimuti hati Pak Lian. Mencoba menebak siapa dalang dari semua ini. Mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Di sebuah taman kota yang tenang, tampak Bu Yuni duduk bersama Pak Bastian. Keduanya larut dalam pembicaraan panjang. Bu Yuni dengan sabar mencoba melunakkan hati Pak Bastian agar tak lagi menyimpan rasa dendam terhadap Pak Lian. Ia merasa permusuhan itu hanya akan menyisakan luka baru. Terlebih kini keadaan semakin rumit. Dalam percakapan itu pula, Bu Yuni akhirnya mengungkapkan sebuah kebenaran penting. Bahwa Dirga sebenarnya adalah cucu kandung Pak Bastian. Dan ia memiliki kembaran yang belum ditemukan. Fakta ini tentunya mengubah segalanya. Tak berhenti sampai di situ, Bu Yuni juga mengungkap satu lagi rahasia yang mengejutkan. Amira adalah putri kandung Pak Lian. Fakta ini berarti hubungan mereka telah terjalin sebagai besan. Sebuah alasan yang kuat untuk menghentikan permusuhan yang sudah lama mengakar. Namun bukannya tersentuh, Pak Bastian justru kembali marah. Ia menolak menerima kenyataan tersebut. Bahkan bersumpah tak akan pernah berdamai dengan Pak Lian sampai kapanpun. Amarahnya memuncak hingga membuatnya langsung mendorong Bu Yuni hingga terjatuh. Sayangnya aksi tersebut dilihat langsung oleh Pak Lian yang kebetulan datang pada saat itu. Tak terima, ia langsung melabrak Pak Bastian. Kata-kata tak lagi cukup. Perkelahian antara dua pria itu pun seketika pecah. Adu jotos tak bisa dihindari, menjadi pelampiasan semua emosi yang selama ini terpendam. Aksa dan Amira yang datang belakangan hanya bisa panik melihat ayah mereka berkelahi. Mereka sadar konflik ini harus dihentikan sebelum terlambat. Sementara itu di kantor polisi, Galang menunjukkan sikap tak terkendali. Ia terus mengamuk dan berteriak, seperti orang yang kehilangan akal sehat.
Kekacauan itu memuncak saat ia hampir mencekik Sora. Karena mengira ibunya itu adalah sosok Amira, wanita yang kini sangat ia benci. Sora begitu terkejut dan hancur melihat kondisi putra kesayangannya itu, yang kini tampak seperti orang dengan gangguan jiwa. Air matanya jatuh, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena kesedihan mendalam atas nasib tragis anaknya. Di tempat lain, hubungan antara Damar dan Lana semakin dekat. Kebersamaan yang mereka jalani perlahan menumbuhkan benih cinta. Saat Damar mengajak Lana makan malam, wajah gadis itu bersinar bahagia. Namun suasana manis itu diam-diam terusik. Saki yang tanpa sengaja mendengar rencana makan malam mereka merasa hatinya terbakar cemburu. Ia tak bisa menyembunyikan amarahnya. Terlebih setelah tahu bahwa perhatian Lana kini mulai tertuju pada Damar. Kecemburuan itu pun menyulut api baru dalam hati Saki, yang bisa siap membakar segalanya. Suasana di ruang persidangan terasa begitu mencekam. Ketegangan tampak dari wajah-wajah yang hadir, terutama antara pihak Galang dan Aksa yang saling mempertahankan kebenaran versi mereka masing-masing. Pihak penggugat telah membacakan seluruh rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh Galang. Namun ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, Galang malah menuduh Aksa telah memfitnahnya demi menjatuhkan nama baiknya. Ketika bukti-bukti makin kuat dan ruang geraknya semakin sempit, Galang terlihat kehabisan cara untuk membela diri. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika Galang mulai menunjukkan gelagat aneh. Tubuhnya gemetar, sorot matanya panik, dan ia sesekali menoleh ke kiri kanan, seolah ada bayangan mengancamnya. Tak sedikit yang mengira itu hanya akting, agar terlihat gila dan bisa menghindari jeratan hukum. Pak Lian dan Saki pun mulai mencibir dalam hati, meyakini bahwa semua ini hanyalah siasatnya untuk menarik simpati hakim. Tapi di tengah keraguan itu, tak ada yang bisa memastikan apakah Galang benar-benar mulai kehilangan kewarasan ataukah sedang memainkan lakon terakhirnya. Di bangku pengunjung, Sora hanya bisa menatap Nanar dengan air mata yang terus mengalir. Hatinya sebagai seorang ibu remuk melihat kondisi anaknya yang tak lagi seperti dulu. Ia dilanda dilema antara menerima kenyataan pahit atau tetap mencoba menyelamatkan Galang.